Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Aaron RZ. Jadi untuk video kali ini gue akan membahas dan merangkum apa yang sudah ditayangkan kemarin. Apa itu? Itu adalah peluncuran dari Kawasaki ZX250R. Jadi setelah berbulan-bulan ditunggu, akhirnya rilis juga Kawasaki ZX250R tapi secara virtual. Dan kemarin sudah dirilis di YouTube-nya Kawasaki Official sekitar jam 3 kemarin. Tapi karena 1 jam durasinya cukup panjang, jadi gue akan coba merangkum sesingkat mungkin dan sepadat mungkin mengenai apa aja yang terdapat dalam Kawasaki ZX250R. Jadi tonton terus video ini untuk video lebih lengkapnya. Oke, jadi yang pertama kita akan bahas dulu mengenai mesin. Karena Kawasaki ini dia sangat ditunggu-tunggu, 250cc yang 4 silinder pertama di tahun 2000-an. Kenapa? Karena yang gue tahu itu adalah 250cc 4 silinder itu di tahun 90-80, tapi di tahun-tahun ini, tahun 2000-an ini belum ada, dan dia adalah motor pertama 250cc 4 silinder. Yang pertama kita akan cek mesinnya, dia 249,8cc, 250cc 4 silinder segaris, 16 katup. Dengan tenaga dia bisa mencapai 51 PS di 15.500 rpm dengan RAM R. Apa itu RAM M? Apa itu RAM R? Gua akan nanti bahas di setelah ini, oke? Dan 50 PS tanpa RAM R. Jadi beda 1 PS dengan menggunakan RAM R. Kemudian untuk torsi dia 22,9 Nm atau sebenarnya dia lebih rendah daripada Ninja 2.5 yang 2 silinder, tapi torsinya itu sebenarnya nggak beda jauh banget. Tapi untuk HP-nya beda jauh, karena Ninja 2.5 2 silinder itu dia hanya 30-an HP, tapi di sini 51 HP, sangat jauh di 14.500 rpm. Untuk kompresi dia 11,5 banding 1, 0,1 di bawah dari Ninja 2.5, tapi itu tidak pengaruh banyak karena dia 4 silinder dan dia 51 HP. Oke. Terus dia juga menggunakan transmisi 6 speed manual, sama sebenarnya sih. Terus kita akan bahas mengenai eksterior atau bodinya dia. Oke, yang pertama body. Dia itu sudah menggunakan twin LED headlights. Sebenarnya hampir sama seperti yang di 2.5, dia juga pakai LED headlights. Kemudian dia di Kawasaki ini adalah 250cc pertama yang menggunakan USD fork atau upside down. Jadi shock depannya dia upside down dengan diameter 37 mm. Ini diameternya bisa dibilang cukup besar dan hampir mirip dengan yang 4 silinder 600cc. Karena 4 silinder 600cc itu sekitar 40-an mm untuk diameter dari shock breakernya. Jadi sudah hampir mendekati Moge, standar Moge kayak ini. Karena 4 silinder walaupun 250cc tapi dia menggunakan standar ala Moge. Oke, terus di sini dia juga sudah menggunakan kaliper radial monoblock. Jadi kalipernya sini juga menggunakan standar ala Moge 600cc 4 silinder ya. 4 silinder coy. Dia juga sama monoshock adjustable dengan ada tabungnya. Kemudian dia roda depan menggunakan 110/70 ring 17 sama dengan Ninja 2.5 yang 2 silinder, tapi roda belakangnya dia menggunakan 150/60. Jadi dia lebih lebar dan lebih tipis banyak untuk ZX250R. Jadi memang kalau Mogean dia butuhnya tapak lebar ya. Jadi dia pakainya lebih lebar dan lebih tipis. Sedangkan kalau Ninja 2.5 2 silinder itu dia biasanya pakai 140/70. Lebih ciut dan lebih tebal banyak. Kalau ini lebih lebar, lebih tipis. Dia menggunakan ban Dunlop GPR 300. Bagus tuh banyak tuh. Terus swing arm dia juga sudah menggunakan swing arm banana dengan knalpot underbelly. Nah, knalpot underbelly ini gue suka karena dia benar-benar membuat aura Moge itu lebih kelihatan. Karena kalau knalpot standar Ninja 2.5 itu kan di samping, sama kayak motor yang CBR atau motor-motor lain 150 dia rata-rata knalpotnya di samping. Kalau ini dia knalpotnya underbelly, jadi benar-benar Moge look like banget gitu kan. Terus dia untuk beratnya ini bisa dibilang ini kalau buat kalian mau belajar 600cc 4 silinder bisa di
ZX25R karena beratnya mencapai 180 kg untuk versi standar dan untuk versi ABS di 182 kg. Berat banget ya untuk sebuah 250 cc 4 silinder, emang berat banget. Dan tangkinya dia 15 liter. Tangkinya juga hampir menyerupai Moge guys, karena dia 15 liter. Moge 600 cc itu biasanya sekitar 16-17 liter, dia 15 liter. Padahal cc-nya cuma 250 cc loh. Yang 600 cc aja itu hanya beda 1 atau 2 liter di atasnya, tapi ini dia pakai 15 liter. Gila, benar-benar banyak dan mungkin bisa agak boros ini motor. Oke, terus fitur yang ditampilkan di Kawasaki ZX25R ini pada konferensi digital kemarin di YouTube, itu pertama dia menggunakan assist dan slipper clutch. Jadi buat shifting kalian, permainan gigi kalian, up and down-nya lebih gampang. Kemudian dia juga sudah dilengkapi oleh Kawasaki Quick Shifter atau KQS. Jadi ini untuk versi Special Edition, nanti gue jelaskan di belakang. Dia juga sudah dilengkapi dengan Kawasaki Quick Shifter. Jadi memudahkan atau membuat kalian tuh bisa berpindah gigi atas atau bawah, up and down tanpa pencet kopling. Jadi bisa dibilang kayak motor bebek kali gitu ya. Cuman sensasinya beda karena ini adalah 4 silinder dan ini motor kopling tapi menggunakan quick shifter. Jadi kalian bisa merasakan sensasi shifting kan tuh like a MotoGP man. Terus dia juga sudah ada namanya Kawasaki Traction Control atau KTRC. Itu membuat pengendalian motor lebih baik, terutama di jalanan licin atau misalkan di jalanan yang kalian lagi high speed gitu, kalian traksinya itu lebih bagus ketika menggunakan Kawasaki Traction Control ini. Jadi tidak overpower atau over traksi gitu. Terus kemudian dia ada power mode. Ada 2 mode di Kawasaki ini. Jadi power mode sebenarnya kalau kita lihat kayak CBR 250RR itu dia ada modenya, mode sport atau sport plus atau standar. Dia ada 2, yaitu mode full power mungkin. Yang kedua mode low. Jadi mode yang eco driving. Sebenarnya nggak eco ya, karena pas silinder pasti bakal boros 250 cc. Cuman dia ada dibilang mode standar sama mode sport lah gitu. Terus dia juga sudah dilengkapi dengan ABS atau anti-lock braking system yang membuat motor ini tidak ngelock brakingnya ketika kalian lagi hard braking atau lagi light braking. Karena kalau hard braking dan hard braking ketika kalian ngerem terlalu keras di high speed biasanya itu kalau nggak pakai ABS itu remnya bisa ngelock, bisa ngunci dan bisa bikin motor kalian tuh malah crash gitu. Tapi dengan adanya ABS itu membuat motor kalian tuh lebih bisa dikendalikan untuk remnya, jadi dia nggak ngelok gitu. Itu bagus. Salah satu hal yang wajib untuk motor 4 silinder. Kemudian juga sudah ada namanya nih center ram air system. Jadi center ram air system itu adalah semacam apa ya? Kalau bisa dibilang ketika kita lagi lari kencang, kita manusia jalan lari kencang, kita kan butuh namanya asupan atau oksigen yang lebih banyak di paru-paru kita. Nah, motor ini juga sama dengan center ram air system itu. Jadi membuat tuh ketika motor lagi lari kencang butuh udara lebih banyak, itu ada semacam saluran gitu dari samping atau dari depan itu mengarah ke arah mesin. Jadi ketika mesin lagi butuh udara banyak itu ada asupan angin, jadi membuat motor itu tuh bisa bekerja lebih maksimal. Tempatnya kalau teknik pernapasan tuh ada teknik pernapasan yang khusus lah gitu, full concentration breathing technique, mantap. Dia juga sudah dilengkapi namanya horizontal backlink suspension. Jadi ketika motor-motor biasa itu pakai suspensi sama swing armnya itu biasanya jajar. Ini swing arm, ini suspensi, ini arm itu dia biasanya jajar begini. Kalau dia nggak, dia jadi swing armnya di bawah, suspensinya di atas. Jadi modelnya tuh kayak kita bisa lihat kayak Kawasaki ZX10R. Itu ala-ala Moge lagi guys. Terus itu adalah fitur-fitur yang inti yang gue mau kasih tahu di sana untuk fitur-fiturnya. Kalau misalkan kayak rangka bodi dan lain-lain, nanti gue akan cantumkan linknya di bawah untuk spesifikasinya karena di website juga sudah ada dan di videonya sebenarnya lebih lengkap. Cuman gue akan bahas yang di sini itu adalah yang inti-intinya aja. Sekarang lanjut kita bahas yang terakhir mengenai jenis tipe dan harga. Untuk jenis atau tipenya dia ada 2, standar dan special edition. Standar itu dia kodenya adalah ZX250F non ABS ya. Jadi standar itu non ABS. Tapi untuk yang spek yang lain-lainnya sama, cuman yang standar itu non ABS. Kalau yang special edition itu adalah dengan ABS. Terus dia warnanya warna hitam metalik biasa standar, tanpa stiker, tanpa livery atau tanpa decal. Harganya 96 juta on the road. Untuk yang tipe special edition, dia ZX250G kodenya. Dia menggunakan 3 warna pilihan, yaitu warna lime green,
kemudian Stardust White sama Candy Plasma Blue. Jadi kalau yang lime green itu kalau kita bisa lihat di Kawasaki ZX-10R atau ZX-6R itu dia warnanya hitam biru, dan kalian kalau bisa lihat di situ itu modelnya kira-kira seperti itu warnanya. Terus di situ juga ada namanya tadi Pearl Flat Stardust White, jadi hitam metalik kayak standar, cuman dia ada livery warna putihnya gitu. Terus kemudian yang Candy Plasma Blue juga sama, hitam metalik kayak yang standar, cuman dia ada stiker warna birunya. Kalau gue sih jujur pribadi bakal milih yang warnanya lime green, hijau lemon gitu, karena itu khasnya warna Kawasaki adalah warna hijau yang hitam itu khasnya dia banget gitu kan. Harganya adalah 112,9 juta on the road gitu. Jadi itu teman-teman untuk ringkasannya, semoga bermanfaat, dan teman-teman kalau mau beli Moge yang 4 silinder itu adalah pilihan terbaik dari Kawasaki, dan menurut gue itu pilihan terbaik ya, karena harga sekitar 113 juta itu sendiri kalau di Moge 250 cc itu nggak ada, hanya ada Kawasaki. Kalau mau beli 600 cc atau 1000 cc kalian bisa dapatkan segitu untuk motor mungkin tahun 2008 ke bawah kali masih ada 600 cc, Saber 600 atau R6 atau misalkan ZX6 yang tahun tua ya gitu. Jadi buat kalian yang mungkin takut nanti kalau motor tua gimana perawatannya dan segala macam, spare part susah, kalian bisa pakai ZX25R untuk pembelian kalian. Karena apa? Karena untuk ZX25R ini juga sudah dibuka untuk bookingnya dari kemarin tanggal 11, dan hari juga bisa. Kalian tinggal langsung datang aja ke Kawasaki di Abdul Muiz untuk pemesanannya. Booking fee sih buat sekitar 5 juta, dan untuk kalau kehabisan, karena ini hanya 200 unit per hari dibatasinya, kalau kehabisan nanti kalian bisa datang ke Kawasaki terdekat, kalian bisa kontak customer service atau datang ke dealer terdekat. Udah teman-teman, untuk video kali ini semoga bermanfaat. Jadi mau beli mana? 600 cc yang second, 600 cc tapi bekas tahun lama, atau yang 250 cc pas silinder tapi tahunnya baru, itu pilihan kalian. Oke, itu aja video kali ini teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Kita ketemu di next video berikutnya teman-teman. Gue berharap juga ada kesempatan gue bisa men-test ride, karena suara 4 silinder apalagi 250 cc itu bakal lebih melengking, lebih menjerit daripada suara 600 cc ataupun suara 1000 cc. Beda ya, karena 250 cc 4 silinder, kalian bayangin. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Kita ketemu di video berikutnya teman-teman. See you next time and have a nice day. Bye bye.